Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian tetap diberi kesehatan dan keselamatan. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Karena pada saat ini kita masih berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Anissa Hidayati, NIM 1802-1040-2019, mahasiswa KKPLP atau Kuliah Kerja Praktik Lapangan Prasekolahan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi, yaitu mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan dalam teks eksplanasi, lisan, dan tulis. Sehingga tujuan pembelajaran pada kali ini adalah anak-anak bisa mengidentifikasi dan menentukan fakta dan gagasan utama dalam teks eksplanasi. Nah, anak-anak, apakah ada yang pernah mendengar kata eksplanasi? Jika belum, pasti kalian pernah mendengar kata explain dalam bahasa Inggris. Apakah ada yang tahu apa arti dari explain? Ya, betul. Arti dari explain adalah menjelaskan. Jadi, explanation artinya penjelasan. Kata explanation ini dialih bahasakan dalam bahasa Indonesia menjadi eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi ini merupakan teks yang berisi penjelasan atau teks yang menjelaskan. Nah, anak-anak, sudah paham kan poinnya dari eksplanasi itu apa? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi. Yuk simak penjelasan Ibu berikut ini. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Nah, teks eksplanasi ini merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu kejadian atau fenomena itu terjadi beserta sebab dan akibatnya. Fenomena apa yang terjadi? Fenomenanya adalah fenomena sosial dan fenomena alam. Fenomena alam contohnya banjir, terjadinya langit berwarna merah jingga pada saat matahari tenggelam, kemudian terjadinya pelangi, gerhana matahari, dan gerhana bulan, dan masih ada beberapa contoh fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Kemudian untuk fenomena sosial, contohnya kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, kemudian pandemi COVID-19, dan beberapa contoh fenomena sosial lainnya yang terjadi di sekitar kita. Nah, anak-anak, sudah paham kan tentang pengertian teks eksplanasi? Jadi, kenapa sih kita harus mempelajari teks eksplanasi ini? Ada yang tahu alasannya? Ya, betul. Agar kita dapat mengetahui sebab dan akibat dari terjadinya suatu peristiwa atau fenomena yang ada. Dan ketika kita sudah tahu mengapa atau bagaimana fenomena itu terjadi, maka kita akan dijauhkan dari informasi hoax atau palsu. Nah, sampai sini sudah paham kan pengertian teks eksplanasi? Selanjutnya adalah tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, anak-anak, setiap teks ini memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari teks yang lain. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi yang membedakannya dengan teks yang lain antara lain. Yang pertama, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena. Sehingga
Hal tersebut termasuk dalam ciri-ciri teks eksplanasi. Kemudian, ciri yang kedua yaitu memiliki struktur. Terdapat 3 struktur dalam teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kemudian, ciri yang ketiga yaitu bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Jadi, teks eksplanasi ini hanya berguna untuk menjelaskan atau memberikan suatu informasi dan tidak untuk membujuk pembaca untuk mengikuti atau melakukan sesuatu hal. Jadi, hanya berguna untuk menjelaskan suatu proses terjadinya suatu fenomena. Kemudian, ciri yang keempat yaitu memuat informasi yang sesungguhnya. Jadi, tadi kan sudah dijelaskan bahwa teks eksplanasi harus berdasarkan fakta, bukan opini seseorang. Jadi, dalam teks eksplanasi, informasi yang disampaikan ini bukan merupakan praduga kita, tetapi informasi yang diberikan ini berdasarkan data-data atau fakta-fakta yang ada. Sehingga dengan adanya data-data atau fakta-fakta yang ada, maka tidak banyak orang yang terjebak dalam informasi palsu atau biasanya disebut dengan informasi hoax. Kemudian ciri yang kelima yaitu informasi yang disampaikan bersifat keilmuan. Nah, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan mengenai fenomena yang ada berdasarkan fakta. Jadi, teks eksplanasi ini didasarkan pada data-data atau bukti keilmuan. Nah, dengan adanya bukti keilmuan ini seperti tadi, sehingga tidak ada masyarakat yang terjebak dalam informasi yang hoax. Nah, sudah paham kan tentang ciri-ciri teks eksplanasi? Selanjutnya yaitu fakta dalam teks eksplanasi. Yang selanjutnya adalah fakta dalam teks eksplanasi. Setelah mengetahui pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi, kalian pasti sudah mengetahui bahwa teks eksplanasi ini merupakan teks yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan fakta. Jadi, fakta dalam teks eksplanasi ini merupakan suatu peristiwa atau fenomena yang sungguh-sungguh terjadi, bukan merupakan fenomena hayalan penulis saja. Nah, untuk memperjelas tentang fakta dalam teks eksplanasi, silahkan kalian untuk mencermati teks berikut ini. Dari teks tersebut, teks manakah yang memuat tentang fakta? Betul, teks nomor 2 merupakan teks yang memuat tentang fakta. Teks nomor 2 ini termasuk fakta karena di dalamnya memuat informasi yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan pada teks pertama ini seperti hayalan penulis saja atau pemikiran orang-orang zaman dahulu yang disangkut pautkan dengan hal-hal konyol atau hal-hal gaib. Nah, anak-anak sudah paham kan tentang fakta dalam teks eksplanasi? Nah, yang terakhir yaitu gagasan utama dalam teks eksplanasi. Paragraf eksplanasi ini biasanya dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu gagasan utama? Gagasan utama merupakan gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Nah, anak-anak, gagasan utama ini biasanya digunakan untuk mengandalkan pikiran penulis tentang topik yang ingin disampaikan kepada pembaca dalam paragraf tersebut. Selain itu, dengan adanya gagasan utama ini biasanya untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi paragraf. Anak-anak, apa kalian tahu berdasarkan letak gagasan utama, paragraf dapat dibedakan menjadi berapa? Ya, betul. Berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Nah, anak-anak, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan 3 paragraf ini. Apakah kalian tahu perbedaan 3 paragraf tersebut? Ya, betul. Yang pertama, paragraf deduktif merupakan paragraf yang ide pokoknya berada di awal kalimat dalam paragraf.
Kemudian yang kedua, paragraf induktif merupakan paragraf yang ide pokoknya berada di akhir kalimat dalam paragraf. Dan yang ketiga, yaitu paragraf campuran, merupakan paragraf yang ide pokoknya ada pada awal dan akhir kalimat pada paragraf. Nah, bagaimana, sudah paham kan tentang teks eksplanasi pada pertemuan kali ini? Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan untuk anak-anak, jangan lupa untuk tetap semangat dan terus belajar. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.